Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Malam. Ya, kali ini kami, saya, ya, Taifun Nur Rohman, bersama dengan dua kawan saya, nantinya akan menjadi narasumber untuk berbicara tentang core value ASN berakhlak. Ya, sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Taifun Nur Rohman. Saya dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini nanti saya akan menjadi moderator. Kemudian di sebelah saya ada kawan saya, silahkan Pak Abdul. Baik, selamat malam. Apa nyebutnya Mas atau Pak Kepur ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang dalam acara terkait dengan penguatan core value ASN. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari Universitas Siliwangi. Mungkin seperti itu Pak, pengenalannya ya. ya, baik. Terima kasih Pak Abdul. Kemudian satu lagi ini yang paling cantik di antara kita ya. Silahkan ada Ibu Nur, perkenalkan diri. Terima kasih Pak Tefur. Perkenalkan, halo semuanya, saya Nur Adliani dari Institut Teknologi Sumatera, formasi CPNS Kemdikbudristek tahun 2021. Oke, baik. Ya, di sini saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa ya, satu dari Pulau Jawa, satunya lagi dari Pulau Sumatera ya. Dan kebetulan dua-duanya ini kemarin lolos ya, tahun lalu ya, Pak Abdul dan Bu Nur ya, lolos Ya, untuk seleksi CPNS ya, formasi dosen. Weh, selamat. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya Pak Abdul dan Bu Nur. Saya mau nanya-nanya ini, kira-kira kenapa sih perlu core value ASN berakhlak ini gitu. Saya mau tanya ke siapa dulu ya? Ke Bu Nur deh. Kenapa sih kita perlu core value ASN berakhlak ini? Iya, terima kasih Mas Tefur untuk pertanyaannya. Jadi untuk si ASN sendiri ya, kita itu merupakannya sebagai seorang ASN itu salah satu penyelenggara dari pelayanan publik yang mana kita diatur oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN. Nah, jadi adapun core value ini dibuat ya untuk apa menyeragamkan tujuan dan nilai-nilai dasar seluruh ASN yang ada di Indonesia agar menjadi semacam itu pondasi bagaimana sikap dan perilaku ASN yang seharusnya dimiliki. Jadi tidak terbatas wilayah, tapi seluruh Indonesia seperti itu, Mas. Baik, terima kasih ya Bu Nur ya. Jadi biar apa namanya, walaupun kita berbeda-beda tempatnya ya, ada di Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, semuanya itu, tapi semuanya itu satu tujuan ya Bu Nur ya, untuk apa namanya, bisa mencapai tujuan yang bagus itu ya, di berakhlak itu ya. Kemudian Pak Abdul, mungkin ada di rumah ini ada yang belum tahu sebenarnya berakhlak itu akronim dari apa sih Pak Abdul? core value untuk ASN ini yaitu dengan apa namanya berakronim dari berakhlak, merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian juga akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, selanjutnya itu adalah adaptif, dan terakhir adalah kolaboratif. Baik, mungkin yang terakhir saya ingin bertanya, kira-kira untuk bentuk berakhlak ini ya, bentuk core value ASN yang berakhlak ini, bagaimana diterapkan di instansi bekerja dari Bapak Ibu sendiri gitu? Pengimplementasiannya bagaimana di kampus, di tempat Bapak Ibu bekerja? Mungkin dari Pak Abdul dulu ya, boleh? Baik, mungkin Ya. dari yang pertama yaitu terkait dengan berorientasi pelayanan. Nah, mungkin pengaplikasiannya
kita sebagai dosen tentunya yang poin pertama ini memahami dan memiliki kebutuhan mahasiswa, biasanya mungkin terkait dengan apa namanya konsultasi dengan mahasiswa, mungkin ketika apa namanya kuliah, mungkin ada yang hal-hal dari mahasiswa yang tidak paham, mungkin kita harus bersedia lah untuk apa namanya memberikan penjelasan yang lebih baik lagi atau yang bisa dimengerti oleh mahasiswa. Kalau Boleh, boleh, akuntabel Pak. ya terkait mungkin kita bagaimana melaksanakan tugas dengan baik, dengan jujur, yang mungkin paling simpel contoh mudahnya terkait dengan di sini juga kan ada terkait disiplin ya. Mungkin kita sebagai ASN harus masuk ya sesuai jadwal waktu yang ditentukan ya. Kemudian terkait yang ketiga yaitu kompeten, ya kita sebagai dosen juga tentunya perlu meningkatkan kompetensi kompetensi diri untuk menjawab berbagai tantangan, apalagi kita mungkin dosen kita S2 pas awal ini ya, untuk meningkatkan salah satu kompetensinya ya mungkin dengan tugas belajar, kemudian juga mungkin kalau di kegiatan di kampus ya kita menambah ilmu, bisa di perpus mungkin baca-baca buku literatur untuk menambah keilmuan kita ya. Kemudian core value yang selanjutnya adalah harmonis, yaitu mungkin di sini nilai dasarnya ada ya kita harus suka menolong orang lain, kemudian juga menghargai setiap orang lain tanpa membedakan latar belakangnya ya. Ya karena di kampus tentunya kita dosen pasti apa namanya berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda ya. Mungkin dari suku, dari agama, tapi kita harus tetap ya. Kemudian core value yang lain yaitu terkait dengan loyal. Nah, ini penjabarannya juga banyak, ini terkait dengan memegang teguh ideologi, menjaga nama baik ASN, kemudian juga menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya mungkin kalau kita sebagai dosen ya kita ketika ujian tentunya kita ada soal ya, yang soal itu memang harus kita jaga jangan sampai bocor ke mahasiswa. Ya kalau bocor mahasiswa pasti udah tahu jawabannya kan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita ada adaptif, ya tentunya terkait dengan poinnya adalah cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, kemudian ada terus berinovasi, kemudian bertindak proaktif. Ya mungkin salah satu contohnya sekarang kita ya sebelumnya 2 tahun yang lalu kita terjadi pandemi ya, yang tadinya mungkin belajar yang harusnya offline, luring ya ketemu, kemudian kita harus segera cepat menyesuaikan karena mungkin kalau bertemu dengan mahasiswa langsung bisa apa namanya menyebabkan penyebaran virusnya semakin apa namanya meluas ya. Ya salah satunya adaptif kita untuk perkuliahan ya salah satu apa ya dengan teknologi kita bisa apa namanya dengan ya Zoom ya dengan Zoom meeting atau mungkin juga dengan Google Meet, yaitu salah satu adaptasi sehingga proses belajar mengajar masih apa namanya bisa dilakukan ya walaupun kondisinya tidak tatap muka ya. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kolaboratif, ya ini ada beberapa poin juga yang mungkin saya ambil adalah apa namanya kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah ini mungkin terkait misalnya yang pernah saya lakukan adalah di kampus kita itu ada terkait dengan apa ya diminta tugas oleh dekan untuk menyampaikan materi kewirausahaan. Kebetulan kemarin terkait dengan tanaman hias. Nah di segi dari kalau di tanaman hias sendiri kebetulan ya mungkin saya dari segi budidayanya ya. Kemudian ada juga teman yang terkait dengan bagaimana mungkin hama penyakitnya. Kemudian juga ada terkait dengan bagaimana kita melakukan apa namanya pemasaran produk tanaman hias tersebut. Jadi ya kita sebagai saya backgroundnya adalah di pertanian terutama untuk bagian budidayanya, bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain yang mungkin kalau terkait dengan core keilmuannya ya masing-masing yang berbeda ya mungkin Ya, kita terima beda-beda. kasih Pak Abdul ya. Berarti emang sudah melakukan core value ini ya, Pak Abdul ini ya. Oke, mungkin kita lihat dari kampusnya Ibu Nur gimana nih tentang penerapan core value ASN berakhlak ini. Bisa tolong diceritakan Bu Nur? Iya, Silakan Bu kalau Nur. tadi seperti yang Pak Abdul ya, karena kita sama-sama dosen itu eh, ya lebih kurang kita itu harus sebagai dosen itu harus memberikan pelayanan terutama kepada mahasiswa. Karena kalau di kampus itu kan masyarakatnya adalah mahasiswa ya, sivitas akademika. Sebagai dosen kita harus cekatan ya, cekatan. Cekatan itu kita ditandai dengan biasanya harus disiplin ya dalam memberikan tugas ataupun mahasiswa yang mengumpulkan tugas ataupun dari diri sendiri harus disiplin kalau ada jam kuliah ya kita harus
hadir gitu ya, jangan memajukan ataupun memundurkan perkuliahan gitu. Lalu harus solutif ya kita sebagai dosen seperti yang dikatakan Pak Abdul tadi. Jadi kita perlu solutif ya dari yang implementasi berakhlak itu. Solutif di sini adalah kita harus bisa memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, lalu jangan sampai kita malah sebaliknya menyusahkan mahasiswa atau memberikan tugas yang terlalu berat kepada mahasiswa. Lalu yang pasti adalah kinerja kita harus bisa terukur. Terukur di sini yaitu ada inputnya jelas, outputnya jelas gitu ya. Itu yang akuntabel tadi. Dan pastilah kita sebagai dosen itu kan di awal selalu melakukan yang namanya perencanaan kinerja dosen. Lalu yang di akhir semester selalu kita ada pengisian kuesioner oleh mahasiswa, di mana mahasiswa menilai kita dalam memberikan pelajaran kepada mereka, dan juga kita diberikan amanah untuk mengevaluasi diri sendiri melalui evaluasi kinerja dosen. Itu biasanya sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas kerja dari ASN dosen seperti itu. Nah, untuk sikap perilaku berakhlak yang paling krusial di lingkungan kampus adalah korupsi dan gratifikasi. Nah, itu belakangan ini memang menjadi concern ya. Jadi semacam kita perlu membentuk satu komitmen bahwa harus berani menolak yang namanya gratifikasi, walaupun itu menggiurkan seperti itu ya. Lalu kalau dosen itu juga sering penelitian yang kolaborasi ya. Kolaborasi itu juga dijalin antara dosen dengan dosen di satu institusi ataupun dosen dengan ASN pemerintah di institusi lainnya, yang mana bisa menghasilkan satu output, misalnya publikasi di tingkat internasional maupun di nasional. Nah, itu merupakan inovasi ya, inovasi atau perubahan yang harus terus kita lakukan gitu. Seperti itu Mas, kalau di lingkungan kita di Institut Teknologi Sumatera. Baik, terima kasih penjelasannya ya Bu Nur, Pak Abdul ini sebenarnya luar biasa sekali ya. Jadi kalau core ASN berakhlak ini diterapkan ya. Jadi dari yang saya lihat dari yang penjelasan Pak Abdul, penjelasan Bu Nur tadi itu berarti emang sudah wow luar biasa sekali gitu ya. Apalagi jika semua mungkin semua ASN melaksanakan berakhlak ini ya kayaknya akan sangat maju ya dunia apa namanya? Dunia kepegawaian kita, dunia pendidikan, dunia administrasi, kemudian pokoknya di segala sektor itu bakalan luar biasa bersinergi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Abdul dan Ibu Nur sudah, Ya, sama-sama. mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Kami sangat Semoga, senang diundang. Terima kasih Pak Tefur. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Bu Nur dan Pak Abdul semakin apa ya berkontribusi untuk masing-masing instansinya. Mungkin nanti kita Amin. tunggu beritanya ya dari menjadi profesor mungkin ada ya, Amin, Profesor amin. Bu Nur atau Profesor Pak Abdul ya. Kami Amin, ya tunggu nanti Allah. berita bahagianya ya. Baik, cukup sekian saja untuk malam hari ini podcast kita tentang penguatan core value ASN berakhlak. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tefur, Pak Abdul. Sama-sama, Bapak Ibu. Terima kasih juga Mas Tepur, Bu Nur.